Kalau kita lihat global flow sekarang lebih banyak market China Tech ya. Ini berarti ini market ini murah, cuma kita perlu we are waiting for the spark. Jadi udah nggak ada lah, US dollar 15.000 udah boleh dilupain, nggak akan ada gitu. Negara kita kan bukan negara tujuan sasaran utamanya Trump kan. Kita pokoknya ikutin saham yang memang ada arah ownernya mau nambah kepemilikan. Sebenarnya ada satu saham lagi. Apa tuh? Boleh dong Nah, boleh di-spill nih. Hai my friends, ketemu lagi kita di Market Pulse. Di mana acara ini kita akan membahas semua event-event atau kejadian-kejadian yang lagi hype, yang pastinya akan mempengaruhi pasar dan pastinya akan mempengaruhi portfolio kalian. Di mana pada hari ini kita akan coba bahas beberapa poin yang membuat IHSG mungkin turunnya sangat signifikan ya. Jadi kita langsung tanya aja sama narasumber kita, kira-kira apa yang harus dilakukan dengan portfolio kita saat ini. Untuk hari ini saya ada dua narasumber. Yang pertama Pak Jeff Rosenberg-Chanlim selaku Head of Research dari Maybank Securities Indonesia, dan juga Pak Jeffrey Rosadi selaku Head of Retail dari Maybank Securities Indonesia. Selamat datang Bapak-bapak sekalian. Pagi. Yeah. My friends, biasanya ya saya tuh kalau ngeliatin Bro Jeff ya, mukanya tuh kalau dia senyum-senyum itu marketnya lagi oke. Tapi kalau mukanya ketekuk tuh marketnya nggak oke. Per hari ini kita lagi ngobrol nih saat ini, IHSG udah turun 2% lagi ya. Banks-nya terus dibanting. Padahal dividennya udah besar ya. Terus juga kalau misalnya kita ngomong valuasi secara IHSG, kita sering bahas lah, maksudnya oh ini di bawah rata-rata PI. Udah standar deviasi 1, mungkin udah standar deviasi 3 kali ya. Pak Jeff, Bro Jeff. Pertanyaannya adalah sebenarnya apa yang terjadi nih? Karena berdasarkan data per kemarin, asing itu net sell sudah 30 triliun. Per hari ini pasti akan lebih angkanya. Kenapa asing tuh nggak tertarik dengan market Indonesia? Mungkin bisa dimulai dari Pak Jeff dulu, baru nanti Bro Jeff. Ya, kalau kita lihat memang kalau kita lihat global flow sekarang ini asing ini sekarang lebih banyak ke market China Tech ya. Jadi kalau kita lihat saham-saham kayak Xiaomi, Tencent, Alibaba itu naiknya sangat fantastis ya. Dan juga mereka juga banyak ke pasar saham di Eropa juga. Kalau kita lihat DAX, terus bursa saham di Perancis, di Spanyol juga naik. DAX kayaknya sempat rekor high juga ya. Karena memang secara policy mereka ada perubahan di mana mereka akan lebih banyak spending ya, terutama untuk di industri pertahanan ya, the national security-nya kan. Ya, kalau di China Tech kita lihat memang pemerintah China untuk ke depan mereka akan kurangin fokus lagi ke sektor ekonomi yang berbasis infrastruktur dan juga properti, tapi mereka akan pivot ke teknologi ya, termasuk AI, EV, robotics ya. Makanya fokus negara itu sangat penting ya, dan itu juga memberikan gairah yang cukup besar ke investor global ya. Ya makanya kalau kita lihat kembali ke ASEAN, kalau kita lihat ASEAN ini bukan cuma Indonesia saja mengalami net sell ya. In the last 5 or 6 months, kita juga lihat negara tetangga kita kayak Malaysia, Vietnam, Filipina, Thailand itu juga mengalami net sell. Dan kalau kita lihat year to date, Thailand juga mengalami penurunan cukup tajam, sekitar mungkin 12-13% ya. Jadi global itu foreign outflow ini bukan cuma unik terhadap Indonesia aja gitu. Memang dari global flow memang ada lebih fokus ke daerah lain ya. Ya, dan mungkin dari domestik juga kita ada beberapa kekhawatiran dari investor ya. Sebelum saya ke Bro Jeff ya, Pak Jeff. Valuasi IHSG yang udah murah gitu ya, dividend yield yang gede itu
bukan suatu hal yang oke berarti saat ini ya. Karena kalau boleh dibilang kan ini kan sebenarnya secara valuasi harusnya udah atraktif dong kalau kita ngomong historical kan. Ya. Berarti bukan itu yang dicari sama investor. Ketika Pak Jeff tadi ngomongin masalah teknologi dan segala macam, mereka tetap mencari mana yang growth berarti kan. Ya. Bukan hanya sekedar murah tapi yang growth berarti kan. Jadi itu sebenarnya lagi dicari sama investor. Ya, saya kira valuasi yang murah ini actually ya mendukung ya untuk keputusan untuk belinya kapan gitu. Cuma mungkin timingnya ini kita mungkin perlu katalis ya. Yang kalau tadi yang saya cerita itu ya kita perlu melihat dulu global flow-nya kembali lagi ke ASEAN ya, ke ASEAN basket. Kita harus melihat bahwa mungkin flow lebih banyak lagi ke Malaysia, ke negara tetangga kita, atau ke Thailand atau ke Filipina. Itu baru ada konfirmasi memang global flow-nya ke sini gitu loh. Dan Indonesia baru akan diuntungkan ya dari faktor itu. Jadi supaya kita bisa timing lebih tepat ya, kita tunggu dulu nih. Soalnya kalau kita lihat, kalau saya bicara dengan klien-klien asing kita, investor asing kita, Indonesia sebenarnya bukan di packing order yang pertama di ASEAN ya. Bukan pilihan utama berarti. Ya, kita mungkin di nomor 3 gitu loh. Jadi pertama mungkin Malaysia, 2 Singapura, ketiga ini kita antara Thailand sama kita dan terus Vietnam ya. Vietnam dan Filipina. Ya berarti kita harus melihat dulu negara-negara lain dulu dong yang dapat kuncuran dana asing ya. Iya. Kalau itu udah ada mungkin itu kalau mau timing ya the market ya kapan kita akan masuk. Ya ini berarti ini market ini murah, cuma kita perlu we are waiting for the spark, for the catalyst. Okay. Bro Jeff, murah tambah murah berarti kan? Ya. View dari lu gimana? Ya benar, mostly udah hampir semua di cover sama Jeff Chen ya. Tapi gue mau nambahin dikit, dia ngomong soal AI nih. Kalau kita ngomong 10-20 tahun yang lalu, orang lihat Indonesia tuh seksi. Karena istilah kita growing population. Populasi kita banyak. Jadi namanya rising of middle class. Tapi kalau sekarang dengan ada AI, kan negara maju tuh udah pasti nggak mau ngerjain kerjaan yang labor gitu. Di-sub lah ke negara-negara tetangga kayak kita, Vietnam, China. Sekarang udah ada AI, ngapain gue sub ke negara berkembang lagi? Oke. Jadi growth story-nya tuh kan udah dia Tinggalan banget berarti jadinya. Iya, kalau gue bisa sub ke AI nanti kita udah nggak perlu ART, udah nggak perlu supir, mobil bisa otonomus, terus ART bisa diganti pakai robot-robot vakum atau nanti yang lebih advance gitu. Jadi kan kelihatannya nggak ada nih, maksudnya kita kan harus ada lah produk-produk seperti itu di Indonesia. Jadi dengan nggak ada itunya, gue rasa market kita masih benar lack of catalyst. Murah sih murah ya. Yang kayak lu ngomong net sell asing 30 triliun, sebenarnya ada beberapa saham yang masih di net buy. Oke. Masih ada. Tapi maksudnya kita perlu nunggu lah. Memang udah murah, Dev. Ini kan minggu depan nih semua SOI Bank RUPS. Ya. Ya hari ini biasanya bagi dividen pun turunnya lebih banyak daripada Dividennya. Iya. Jadi orang udah ngeliat gini, bank paling kuat aja begini. Ya, Biasanya kan di nominate bank brand indeks nomor 1 loh. Ngalah-ngalahin Bank of America, JP Morgan, dan Bank BCA paling kuat. Itu aja digebuk, apalagi temen-temennya nih. Kayaknya kan. Jadi orang juga wait and see. Padahal kalau saya ngeliat tuh pada saat kemarin marketnya turun, yang pas kita halt ya, dibuka kan panik tuh. Asing tuh nggak suka lah dihalang-halangin. Duit gue mau jualan tuh jangan halang-halangin. Nggak ada kan di US atau di crypto market minus 5% diberhentiin. Mana ada kan diketawain orang. Harusnya ya dibuka aja gitu. Mereka kalau pada saat buka kan makin deres kan. Tapi mungkin sesi 2-nya ada fight back lokal. Kita perlu lah lokal kita fight back. Karena retail kita ini kan juga udah dibilang udah goyang. Ya, bukan goyang lagi ya. Udah agak kebalik malah. Iya, takutnya udah masuk ICU nih. Oke, berarti sepakat ya. Market saat ini murah benar. Iya, murah. Tambah murah juga benar. Iya. Tapi memang belum ada katalis dalam waktu dekat ini. Benar. Oke, nextnya saya ingat banget waktu itu ngobrol sama Pak Jeff sama Bro Jeff juga. Kita pertama kali di episode Tiger Talk waktu itu ya. Kita ngobrol mengenai masalah indeks dollar yang akan top-topnya lah. Waktu itu Pak Jeff ngomong seperti itu. Dan kejadian benar sesuai dengan ekspektasi sebelum atau menjelang Donald Trump itu dilantik mencapai puncaknya dan indeks dolar dari 109-110 sekarang udah 102-103 range-nya. Tapi rupiah nggak menguat sama sekali, Pak Jeff. Kita malah stable sih, tapi di
16.3, 16.4, sekarang 16.5 gitu. Jadi nggak yang menguat signifikan mengikuti indeks dolarnya. Pertanyaan saya simple. Apakah memang ini kalau kita ngomong nanti DXY-nya atau indeks dolarnya tiba-tiba naik lagi, udah pasti dong rupiahnya nggak mungkin dia santai-santai di sini lagi kan? Atau emang seharusnya emang DXY-nya masih berpotensi melemah lagi dan rupiahnya cenderung pasti akan menguat? Pak Jeff ada view mengenai ini? Ya mungkin kalau view saya tentang US dollar, saya rasa my sense is ini agak secular trend ya. Kali ini kita melihat hal yang menarik ya, di mana pasar saham US turun, US dollar juga ikut turun, which is not a very common pattern ya. Biasanya sih kalau US dollar, ya kalau pasar sahamnya turun, biasanya kelihatannya US dollar yang naik. Biasanya tuh yang pattern yang lama. Mungkin kalau kita lihat secara policy dari pemerintah Trump, ya kelihatannya sekarang kan banyak noise ya, dan sudah dibuktikan bahwa policy dia belum menimbulkan inflasi ya, yang terjadi itu malah deflasi. Itu yang kemarin waktu konsensus di Januari, di Desember mengatakan ekonomi AS akan tetap kuat dan tarif-tarif akan menimbulkan inflasi. Itu malah kebalikan nih sekarang. Dan ada kemungkinan juga US bisa masuk ke resesi. Ada beberapa pengamat ekonomi di sana juga mengajak ada growing probability akan masuk ke resesi. Maka saya lihat trennya mungkin dolar masih terus melemah ya. Ya, untungnya melemah ya berarti. Ya. Ke rupiah memang DXY turun itu menopang rupiah ya, memberikan faktor positif ya. Kalau kita lihat mata uang yang biasa kita korelate juga yen ya. Yen juga menguat cukup tajam. Yen mungkin udah menguat 5-6% ya in the last 2-3 months. Dan juga kita lihat Chinese RMB juga cukup resilient ya. Ya memang kembali kalau kita lihat Indonesia, saya rasa faktor pelemahan rupiah ini memang lebih baik di-trigger dari outflow dari pasar saham kita. Karena year to date, asing masih net buy di pasar obligasi kita. Jadi Sun masih atraktif. Investor asing masih suka begitu loh. Demand-nya masih besar di investor asing. Cuma dana yang masuk dari obligasi keluarnya di saham. Dia kelihatannya yang keluar di saham lebih besar gitu loh. Makanya ada faktor itu juga sih, dari outflow dari saham itu memang impact ke rupiah kita gitu. Jadi berarti sebenarnya masalah preferensi ya Pak Jeff ya. Ya, kalau kita ngomongin asing, mereka bukan yang nggak suka sama Indonesia gitu secara portfolio. Mereka lebih prefer ya taruh di bonds, di equity-nya malah lebih belum terlalu safe lah buat mereka. Nah kalau dari sisi Bro Jeff sendiri gimana ngelihat rupiah yang nggak menguat gitu ya, impact-nya kira-kira gimana menurut lo? Ya rupiahnya nggak muat kan wajar lah ya, maksudnya ya mungkin dividend season juga, mereka uangnya keluar. Plus saya rasa sih rupiah ini kalau nanti DXY-nya menguat kebalik, rupiahnya belum tentu melemah lagi. Harusnya dia udahlah stabil lah. Udah stabil. Kita juga nggak mungkin sampai overshoot sampai ke 17.000, mungkin akan dijaga 16.5, 16.7, 16.8 lah. Intervensi berarti ya? Iya. Dan nggak mungkin juga rupiah kita akan turun di bawah 16.000 juga. Jadi rupiah kita ya udah di ranging sekitar sini 16, 16.3, 16.8. Situ-situ aja mungkinnya. Karena kalau rupiah kita nggak dijaga juga mungkin market akan panik kan. Berarti itu biasanya bahasa formal adalah titik equilibrium baru berarti di situ ya? Iya, benar. Jadi udah nggak ada lah, US dollar 15.000 udah boleh dilupain, nggak akan ada gitu. Berarti sekarang seharusnya investor atau ya orang di market harus ngeliat bahwa ya ini adalah yang normal segini untuk saat ini. Yang mencerminkan keadaan saat ini ya, keadaan secara keseluruhan ya. Sekarang tadi saya balik lagi ke Pak Jeff, mengenai tadi ngomongin masalah Donald Trump ya. Salah satu yang mungkin kalau kita boleh bilang Donald Trump ini luar biasa unpredictable ya, Pak Jeff ya. Dia bilang saya mau kenain tarif nih, sekian persen, Meksiko, Kanada kalian next.
Tapi habis itu sehari 2 hari atau berapa jam kemudian saya sudah ketemu sama perwakilan mereka, kita tunda dulu. Bisa bayangin nggak? Dia bisa berubah secara signifikan dalam hitungan mungkin nggak waktu berapa bulan, hitungan hari, dan dia juga punya truth social ya, yang sosial media punya dia. Jadi dia kalau mau melakukan sesuatu dia update aja di ini dia. Jadi udah 11-12 mirip Elon Musk kalau saya boleh bilang. Dan pemerintahan Amerika sekarang ada Donald Trump plus Elon Musk di sebelah dia. Jadi kalau misalnya Donald Trump sendiri udah unpredictable, ini tambah Elon Musk juga. Pak Jeff sendiri ngeliat ini gimana? Apakah ini salah satu yang juga mempengaruhi pasar jadi susah untuk bisa diprediksi? Betul ya. Kalau kita lihat di US memang ada satu financial measurement yang namanya VIX ya, VIX ya, VIX Index. Ya semenjak Trump menang, memang VIX Indexnya lebih elevated ya kalau kita lihat. Berarti ketidakpastian lebih tinggi. Betul. Makanya secara valuasi sebuah aset finansial juga semakin rendah begitu. Which is it impact. Kalau kita lihat memang sekarang impact juga, kontribusi juga ke pasar saham US yang lagi anjlok ya. Karena VIX-nya elevated. Kebiasaan dia memang begitu, Trump is how he negotiate, he run things ya. Ya, at the end of the day nantinya kita tidak tahu ya apakah ini akan membawa dampak positif long term ke masyarakat Amerika atau apa ya, is remain to be seen. Tapi the uncertainty, the volatility is here to stay lah. Ini bakal lama lah. At least buat termnya dia lah ya. Ya buat termnya dia tuh ini menjadi hal-hal yang biasa lah ntar. Bahkan sampai ada statement, saya lupa di media mana, harusnya kan kalau kita punya teman kita paling aman dong dari serangan dia sendiri kan. Justru sekarang malah teman jadi diserang juga sama dia. Malah dihajar ya. Kalau dari sini Bro Jeff sendiri nanti gimana impact ke market Indonesia? Apakah ini salah satu yang bikin kita volatile sekarang? Enggak lah, enggak kecil kalau kita mah terhadap itu. Di situ lebih di sananya aja. Karena kita kan kalau saya ngeliat ya Indonesia sama Dow Jones itu korelasi udah nggak sama. Beda banget sama 10 tahun, 15 tahun yang lalu. 10 tahun lalu mungkin administrasi Trump yang pertama kalau Dow Jones-nya kenapa-kenapa, kitanya kenapa-kenapa. Sekarang udah beda. Dow Jones-nya kenapa-kenapa, kitanya nggak usah, udah sih kenapa-kenapa duluan. Dow Jones-nya hijau aja kita bisa. Loh itu hari yang pas itu Dow Jones semua naik loh. Kita minus 7%. Jadi kita tuh udah nggak ada, udah nggak nyambung sama negara US. Jadi memang kita ya dari Indonesia-nya harus berbenah lah, fiskalnya harus lebih baik, growth ekonominya harus lebih jelas. Eksekusi semua yang diambil pemerintah harus spot on lah. Kalau nggak kita kan makin lama ibaratnya kalau ke drag on kan makin panjang, makin sakitnya nggak sembuh-sembuh gitu loh. Kalau kita bisa yakinin investor asing bahwa oh Indonesia nih on the right track, kita begini mau begini buat apa tujuannya, artinya investor akan balik kan. Investor itu kan ini kan apalagi hedge fund gini kan ibaratnya nyari cuan. Sama lah kayak kita di investor itu kan juga nyari cuan. Dia nggak mungkin selamanya stay di US. Kalau nanti Nvidia udah naik banyak, lalu saham-saham yang di China, Alibaba, Tencent naik juga dia akan balik kan. Betul. Oh di situ udah mahal, sini Indonesia mungkin Bank Mandiri PI-nya tinggal 6 kali, semoga jangan lah PI 6 kali sih. Bank Mandiri tinggal 3.000 sekian itu kayaknya. Ya mungkin dia akan balik gitu loh. Oh. Coba saya tambahin, kalau kita coba lebih optimis ya melihat perkembangan di Amerika. Ya saya lihat ya negara kita kan bukan negara tujuan sasaran utamanya Trump kan. Kalau kita lihat secara trade deficit Amerika, maksudnya kita trade surplus kita terhadap Amerika juga kecil dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Meksiko, Kanada, Vietnam, China gitu ya. So kalau tidak salah kita di peringkat 15. Jadi kita bukan sasaran utama mereka. On the other thing, kalau kita lihat global flow itu kan in the last 2 years, 3 years itu kan ke Amerika terus. Antara investasi ke US Treasury-nya atau ke stock market-nya. Betul. Ke Magnificent Seven-nya gitu kan. Dan itu juga bawa flow keluar itu dari ASEAN, dari China, dari Hong Kong, dari Eropa. Dan sekarang kita lihat market US sudah mulai mulai showing a crack ya. Makanya kita lihat ini could be a positive thing for us. Jadi sekarang ini crack sekarang, tapi flow-nya ke Eropa dulu nih, terus ke China Tech dulu nih. Nah, kita lagi tunggu kapan nih giliran ASEAN
equities ini. Oke. Kalau basket itu udah positif, maka Indonesia pasti benefit dari sana. Oke. Ya, mungkin itu tailwind lah kita melihat lebih positif dari Trump ya, dari policy Trump. Sama satu lagi bro, kita nggak usah kekucuran ember, kita tetesan airnya udah banyak. Nggak usah buka keran banyak-banyak, kita ditetes aja udah boom gitu. Karena kan masalah kita kecil, waiting kita 1,5 doang. Nggak usah lah pakai selang gitu, buka dikit, Udah pasti dapat flow gede, udah langsung gerak kencang banget ya. Langsung gerak kan. Oke, kita tinggalkan dulu global. Dan dari tadi kan kita bahas masalah yang mengenai negatif ya. Nah, kemarin itu beberapa waktu lalu, FTSE Policy Director itu datang ke Indonesia. Dia ngomong bahwa kita udah dengar ya beberapa kali ya, MSCI kita bobotnya berkurang terus. Ya, terus juga lebih banyak yang keluar daripada yang masuk. Dan itu kan sebenarnya pengaruh ke flow juga kan. Dia bilang bahwa Indonesia itu terlalu terkonsentrasi di saham-saham perbankan untuk indeks global. Ini FTSE yang ngomong sendiri. Dan dia bilang seharusnya ada dua sektor yang seharusnya bobotnya bertambah. Dia bilang basic materials dan juga teknologi. Bahkan dia bilang bahwa teknologi ini adalah rising star dan ini yang harusnya represent demografi Indonesia, young population, dan mereka juga savvy, tech savvy juga. Apakah dengan statement si orang FTSE ini itu menandakan harusnya oh iya juga ya, fund manager akan berpikir harusnya saya harus rebalancing nih. Tapi apakah pilihannya ada gitu dengan sektor-sektor tadi? Pak Jeff, any comment? Ya memang kalau kita lihat komposisi financial kita di JCI itu sekitar 30 something plus ya, which is the largest lah seperti yang tadi diutarakan. Sayangnya memang untuk yang berhubungan dengan teknologi, dengan AI masih terbatas ya emiten yang ke sana. Kalau dengan digital ekonomi kan kita lihat ada Goto gitu ya, to some extent mungkin kayak data center kayak DCII, tapi kan tidak liquid ya. Ya, jadi kita masih kurang itu. Cuma saya melihat ke depan mungkin the next 3-4 years, kan ini sekarang banyak downstreaming kan di nikel, ya, dan mereka juga akan kemudian juga mungkin akan masuk ke ekosistem dari EV battery ya. Ya kita harapkan akan lebih banyak emiten lagi yang akan IPO kan di industri itu yang mendukung EV battery ya, ekosistemnya kan. Ya, memang kita lihat sekarang ada wave banyak smelter nikel itu udah mulai backdoor atau IPO gitu kan. Ya sambil kita lihat progres dari downstreaming nikel kita lah, dan itu akan pelan-pelan tuh menuju ke ekosistem yang lebih supply chain yang lebih mendekati EV battery ya. Berarti Pak Jeff merasa bahwa ya memang seharusnya bobot itu bertambah berarti ya, untuk basic material sama teknologi. Cuma pilihan saham-sahamnya aja. Saya ke Bro Jeff nih. Kalau seandainya harus memilih gitu ya, saham-saham di basic materials atau mungkin untuk teknologi, mau market cap-nya berapapun juga dengan likuiditas yang ada saat ini, apa kira-kira yang menarik kalau kita relate sama omongan sama si orang FTSE ini? Sebenarnya kalau balik itu ya, banking kita bobotnya gede, tapi sebenarnya banking kita kan belum optimize juga sebenarnya. Masih banyak Indonesia rakyatnya belum unbankable-nya masih tinggi. Jadi sangat wajar kalau banking stock kita itu belum at the peak of the cycle. Nah kalau kayak basic material kan kita juga pilihannya nggak banyak ya. Ya yang paling bobotnya besar mungkin kayak TPIA, itu bobotnya besar. Tapi saham-saham grupnya yang lain aja kan mau masuk ke FTSE atau MSCI aja kan belum bisa masuk. Padahal sebenarnya kalau kita lihat brand itu free float 3% lah. Dia kan udah ngaku sendiri di prospektus, dia bilang, gue cuma mau kasih 3%. Ya kan dia udah bilang gitu. Tapi sedangkan company yang lebih gede aja, Aramco-nya kan cuma 2% bisa masuk. Ya, I think Aramco nggak less than 2% kayaknya bisa masuk ke sana. Kalau si brand ini kan sebenarnya 3, dia belum bisa masuk. Sebenarnya kan kalau dia masuk kan menguntungkan negara juga kan. Menguntungkan investor retail juga loh, banyak yang nyangkut. Kalau kita bisa jual ke sana kan, tengah duit kita balik kan. Duit kita balik bisa putar ke saham yang lain lagi. Sebenarnya kan yang diuntungkan kan juga bukan investor retail aja. Atau bukan emiten juga. Sebenarnya kan banyak saham lah pokoknya ya. Sebenarnya asing tuh banyak loh yang front run duluan, yang mereka udah tahu bahwa ini saham counter A, counter B ini akan masuk. Jadi mereka udah front run. Sebenarnya kan MSCI ini juga nggak selalu menguntungkan emitennya tersebut.
Kalau balik itu mungkin kalau teknologi Goto sebenarnya tone-nya juga udah bukan punya Goto lagi, kan udah dijual tuh Tokopedia-nya. Tinggal Go-nya aja, tinggal Go-nya aja. Dan sebenarnya kan kalau tinggal Gojek ini kan sebenarnya kan jadi bukan teknologi, jadi ke transportation. So mereka basisnya akan transportation. Dan ya kita kalau saham teknologi, kita punya saham teknologi, local championnya dibeli-beliin terus. Gojek, rumor ya ini ya, rumor mau akan merger dengan Grab. On off itu ya? Iya. Ya enggak gitu ya. Kalau mereka sudah merger ya mungkin mereka akan berbasisnya transportation, bukan teknologi lagi aja. Jadi sangat disayangkan dulunya pada saat Gojek masih baru, harusnya nggak boleh kasih masuk lah Grabnya. Biar Gojeknya bisa bertumbuh lebih besar. Seharusnya di awal waktu itu ya. Iya, itu bayi baru jalan ngerangkak udah disengkat-sengkat. Berarti kalau misalnya kita ngomongin tadi kayak teknologi, pilihannya emang sedikit banget di Indonesia. Tapi karena ini kita ngebahas sesuatu yang lagi hype, kita nggak bisa hilangin nama DCI saat ini. Iya. Suka nggak suka, saham ini terlepas dia nggak liquid, tapi market cap dia sekarang udah top 5. Mungkin sekarang udah top 5 ya. Awal Belum. top 10, sekarang mau menuju top 5. Yang pasti ya, hari ini dia udah lautin Bank Mandiri. Jadi saya punya bercandaan, saham apapun yang di atas Bank Mandiri itu sahamnya itu udah wah, siap nomor 1 berarti. iya. Udah sangat-sangat mahal lah. Betul. Karena emang benar secara valuasi udah pasti premium pasti. Iya. Kita mau ngomongin PE forward atau trailing udah pasti nggak mungkin masuk. Nah, masuk lah. Cuma saham ini karena dia nggak liquid dia terus naik kan. Dan memang dia ada tendensi ada corporate action. Dia mau stock split. Nah ini yang pasti akan bikin dia akan lebih banyak lah yang bisa dibeli lah saham ini. Ini sebenarnya bukan cerita baru buat Indonesia kan. Kita udah tahu dong, tahun sebelumnya juga kita udah dengar kan saham-saham kayak Prayogo, even kayak Pani segala macam, Bayan, dan DCI dulu beberapa tahun yang lalu pun juga mengalami hal yang sama seperti sekarang ini. Nah ini sebenarnya apakah emang kita memang itu normal dan emang kalau saat ini dia stock split ya nggak apa-apa lah orang valuasi mahal selama memang ada flow-nya kita masuk gitu kan. Daripada misalnya kita beli fundamental murah semakin murah tapi nggak naik, ya mendingan kita beli mahal semakin mahal tapi ada flow-nya. Apakah itu yang sekarang harusnya kita lakukan apa enggak, Bro Jeff? Ya, sekarang sih sebenarnya orang udah memang lebih dari sejak tahun lalu orang udah mengikuti flow ya. Kayak dari podcastnya kita terakhir kita bilang, oh stay away dulu dari blue chip nih. Ikutin aja trennya apa. Kayak dulu kan AADI lah, apa CBDK, Ratu itu kan. Ya sekarang memang orang, karena yang Bro Fat bilang, saham murah belum tentu langsung naik. Karena sedangkan kita tuh maunya yang, apalagi investor kita tuh maunya yang instan dan cepat ya. Jadi ya saham-saham itulah yang jadi pilihan-pilihan mereka buat sekarang. Selain DCII, tapi DCII ini terlalu tipis lah liquidity-nya. Tunggu lebih gede lagi lah nanti gitu ya. Iya, terlalu tipis liquidity. Jadi orang mungkin ya main di saham-saham kayak Brand atau TPIA. Sebenarnya saham-saham konglo ini sebenarnya kalau kita jangan semua lihat dari sisi negatif ya. Betul. Kan selalu semua orang bilang, oh MSCI ini buat exit. Sebenarnya dia juga udah nggak perlu uang sebenarnya. Setuju. Kayak konglo-konglo ini kan sebenarnya mereka mau di rumah tidur juga udah nggak perlu uang. Tapi mereka ini kan dapat uang, buka bisnis, create lapangan kerja, kasih pajak buat pendapatan negara. Kalau mereka sebenarnya bagusnya kalau mereka bisa exit di MSCI ya, itu kan dapat duit. Mereka nanti buka lagi invest lagi. Kayak kemarin TPIA dapat duit, dia beli yang oil and gas. Jadi kan negara kita dapat penghasilan, lapangan kerja kebuka. Sebenarnya ini harusnya saham-saham ini banyak lah. Makanya saya bilang saham-saham konglo ini juga plus minusnya ada. Minusnya ya menyerap liquidity pasar, ya plusnya ya mereka bikin stabilitas juga di pasar. Dan secara sektorial sebenarnya mereka juga memberikan lapangan kerja yang besar. Kalau secara sektorial ya mereka benar-benar ya ibaratnya ya nyerap tenaga kerja, memberi pendapatan pajak yang besar buat negara. Ya ini ya mereka yang harus sebenarnya disupport lah sama negara, diprotek. Yang local pride sebenarnya itu iya, harusnya itu ya. Kita tuh perlu local champion. Kita ini kurang loh local championnya kita nih. Oke, ya semoga ada yang mendengar dan harusnya lebih ditingkatkan tuh ya. Nah karena tadi ngomongin masalah domestik, kita beralih nih ke domestik. Karena yang lagi hype, yang lagi banyak dibahas orang-orang adalah buyback tanpa rups. Jadi sebenarnya kan ini sebelum kemarin trading hold udah dibahas kan. Cuma kayaknya memang belum diimplementasiin aja. Nah kemarin dibahas lagi bahwa ini buyback tanpa rups. Cuma kan gini ya, Pak Jeff dan Bro Jeff ya. Company yang punya excess cash gede, it's okay. Capex sudah aman, working capital sudah aman, saya bisa buyback. Tapi kan ada juga banyak company yang memang dia suffering loh cash flow-nya. Ya boro-boro mau buyback gitu loh. Bayar gajinya belum tentu bisa. Iya, dia untuk capex aja mungkin masih nyari pinjaman ke bank segala macam. Jadi mungkin dia tidak akan diuntungkan dari regulasi ini. Nah, menurut Pak Jeff sendiri seperti apa nih sama bercuma kira-kira ini gimana nih impact-nya sebenarnya? Ya, saya kira kalau lihat peraturannya kemarin kan memang tidak ada paksaan ya
untuk emiten untuk mau buyback atau enggak. Cuma dipermudah bagi emiten-emiten memang yang berkeinginan untuk buyback. Jadi tidak harus melalui RUPS dulu gitu loh. Memang kalau perusahaan udah merasa sahamnya udah di valuasi yang rendah, terus dia masih ada net profit yang masih besar, cash-nya masih besar, dia masih bisa deploy untuk beli saham balik ya. Overall saya kira itu kebijakan yang positif ya. Dan itu pernah di-trigger waktu di pandemik juga di tahun 2020. Jadi tanpa RUPS terus bisa beli ya itu juga memberikan tanda bahwa regulator kita juga care gitu loh, yang memberikan relaksasi lah ke pasar saham kita. Nah, sebelum saya ke Bro Jeff, tadi Pak Jeff ngomong masalah kejadian itu pernah dilakukan waktu pandemi. Ya. Ketika pandemi, semua bisa terjustifikasi. Kenapa? Semua negara mengalami hal yang sama. Ya. Tapi ketika dilakukan sekarang, ini kan quote unquote kan lagi sendirian nih, berarti yang turun dalam kan. Let's say misalnya saya sebagai, koreksi kalau saya salah ya Pak Jeff ya, saya sebagai emitennya, tar dulu nih, saya buyback sekarang, sehari aja udah turun 2% 3% nih. Nunggu seminggu mungkin udah berapa persen. Kira-kira kapan timingnya mereka akan bersama-sama melakukan? Mereka akan berkoordinasi, yuk sama-sama yuk kita beli, atau gimana kira-kira Pak Jeff? Ya, saya kira itu masing-masing punya strategi masing-masing ya, cara investasinya. Ya, kapan mereka akan melakukan pembelian, tidak ada paksaan sih. Tidak ada peraturan dari pemerintah harus kapan gitu. Ya, cuma kalau mereka udah merasa sahamnya murah, sahamnya apa ya mereka atau sahamnya udah mulai bottoming atau mereka merasa sahamnya udah bottoming, ya mungkin bisa dilakukan pembelian. Dan actually itu memberikan manfaat juga untuk shareholder-nya ya, kan float-nya makin berkurang kan. Seharusnya naik jadinya ya. Seharusnya itu naik dan you keep some profit. Kalau misalnya nantinya ke depan beberapa bulan ke depan harga sahamnya naik, dia kan bisa jual lagi treasury stock-nya, which is adding to the company punya equity sih ntar. Bro Jeff, ini maksudnya memberikan dampak positif nggak ke semua emiten? Menurut Bro Jeff? Mostly dampak positif lah. Yeah. Tapi kan kalau mereka emiten beli, mereka punya DPS kan, nggak perlu takut lah. Dia udah tahu, oh lu udah jual, gue beli deh. Soalnya mereka tuh udah punya DPS, apalagi buat yang saham-saham konglo gitu. Mereka kan free float-nya kecil. Mereka udah tahu nih, mereka kan kalau kita lawannya siapa gitu ya? Siapa? Kalau kita nih beli kan kita nggak tahu nih. Lawan main kita siapa? Jangankan lawan main, broker mainnya ditutup, apalagi lawan ya. Kalau mereka kan, jangankan broker, mereka tahu nih, oh si A, si B, si C. Jadi mereka pada saat jual, oh mungkin, oh ini fund yang gede udah nggak ada nih, yang mau ngedam barang gue, yaudah gue beli deh. Jadi mungkin di sini yang dampaknya positif lah. Dan kalau yang buat saham-saham banking ini sebenarnya sangat bagus ya buat mereka. Kayak Pak Jeff bilang, nanti bisa dijual lagi atau nggak bisa diberikan sebagai bonus kepada direksinya. Jadi buat apa ngeluarin bonus mahal-mahal, nantinya udah beli dari murah. Bonusnya kan pada saat nanti harga sahamnya naik kan perolehannya banyak nih. Misalnya dulu harus beli 100 juta harusnya 200 lot, ternyata 170 lot bisa. Jadi kan menghemat buat perusahaan mengeluarkan bonus dan ini bisa menaikkan efisiensi mereka di bottom line mereka. Jadi bagus lah program buyback seperti ini. Dan menunjukkan confident juga kan, ibaratnya kita owner, kita beli, kalian investornya, wih owner aja beli, kan jadi ada confident yang ditunjukkan ke rakyat bahwa emitennya beli balik, ownernya beli balik. Kan ada nih contoh saham yang ownernya beli balik terus dari November sampai sekarang. Rajin ya? Iya, dan itu sahamnya nggak turun loh. Dan itu yang sahamnya nggak turun dan itu kan masyarakat jadi confident, oh saham ini oke juga nih. Di kala apapun ownernya beli, mau di kala hijau, di kala merah, di kala apapun ownernya beli terus. Nah ini yang menurut saya yang oke lah. Berarti yang lebih oke adalah mereka yang melakukan buyback sebelum ada regulasi ini berarti gitu ya? Iya. Dan dipublish kan buyback kan kalau apalagi kalau PSP yang beli kan harus publish. Betul. Tapi gimana kalau case-nya, let's say kayak misalnya saham-saham memang mereka harus malah menambah free float di market. Berarti kan dia nggak bisa ikutan buyback dong. Buyback malah jadi bertambah lagi, berkurang lagi free float. Itu kira-kira gimana jadinya? Kalau misalnya saham-saham yang kayak yang free float-nya kecil kan pasti mereka punya lah cara-cara mereka sendiri buat buyback menambah free float atau enggak yang kayak dulu Bayan dia nge-float di market atau HMSP kan juga pernah nge-refloat di market tanpa harus melakukan buyback.
Oke. Ya, jadi mereka pasti ada caranya. Dan saya rasa saham-saham yang harusnya float di market itu biasa sahamnya nggak turun banyak, jadi mereka nggak perlu melakukan buyback. Dan Jadi mungkin sebagai tambahan, ya saya kira oke yang kemarin buyback tanpa rules itu positif gitu loh. Cuma mungkin sebagai tambahan ya kita harapkan regulator juga bisa addressing concern yang tadi. Yang saya dengar banyak juga emiten yang floatnya pas-pasan di 40%. Ke 40% dapat insentif pajak tuh. Nah. Sekarang saya mau buyback nih untuk mendukung Itu, sentimen positif dari pemerintah, tapi tidak bisa kalau saya buyback Pajaknya jadi 35% saya nggak dapat insentif Iya. pajak lagi. Kalau berpacu dengan yang kemarin di pandemi, memang ada kasih insentif yang satu lagi, which is bisa di keep dulu hasil buybacknya tidak mengurangi insentif pajak 40%. Oh, Saya kira the next step yang bisa dilakukan memang begitu ya buat yang udah 40 tidak menghilangkan insentif pajak kalau flow-nya itu berkurang gitu. Jadi sebenarnya salah satu cara untuk nge-restore confidence level di domestik sama global tuh regulator akan sangat-sangat berperan penting di keadaan sekarang sebenarnya. Oh ya penting sekali. Iya. Ya, Karena hal-hal yang kayak gini sebenarnya ini penting nih. sekali. Nah, karena tadi ngomongin masalah penting sekali, ada salah satu kebijakan yang sebenarnya orang tuh dihilangkan lah harusnya. Karena gara-gara ini akhirnya saham-saham seperti kayak saham Pak Prayogo itu nggak bisa masuk ke indeks global. Itu adalah FCA. Iya. Pak Jeff, Bro Jeff, apa pandangannya? Karena kemarin beberapa narasi mulai muncul nih. FCA mungkin Hilangkan. dipertimbangkan. Dan sebenarnya kan nggak usah asing deh. Saya lagi asing nih tradingnya. Maaf, sesi 2 kalian masuk FCA, misalnya contoh gitu. Ya nggak usah jualan dong. Atau mungkin gara-gara naik kenceng, dua kali suspend ya, kalau masuk FCA. Kan akhirnya yang kita expect di bisa lanjut rally, pasti biasanya drop dulu. Jadi itu ngerusak mood, ngerusak strategi yang udah dibuat gitu loh. Bro Jeff dulu, baru nanti Pak Jeff ada tambahan. Jadi sebenarnya kan masuk FC itu ada aturannya, harus UMA dulu berapa kali. Sebenarnya aturan ini kan juga sebenarnya nggak baku-baku banget kan. Ada saham yang masuk UMA, ada yang saham enggak. Saya nggak mau sebut merek lah. Karena ada beberapa saham itu yang naiknya bus. Nggak pernah tuh ada ribuan persen dulu. nggak ada tuh yang UMA-UMAan tuh. Tapi ada saham yang baru diumain. Maksud saya jadi kan Ditanya kenapa kok naik. iya, maksud saya nih dari sisi maybe harapin regulator denger lah ya. Harus bikin benchmark yang jelas. Jadi jangan saham ini masuk kan karena kita sebagai investor juga bingung nanti masuk UMA nggak, nanti masuk FC. Karena menurut saya masuk FC itu mengganggu. Setuju. Sangat mengganggu. Kita mau jualan ada jam-jamnya, nanti meleset ke hari Jumat kan jamnya beda lagi nih. Nanti meleset jual jamnya. Lalu apalagi sekarang saya sih sangat yang menunggu itu adalah aturan bid nggak boleh dicabut. Itu saya sangat menunggu tuh. Karena itu sering banget orang mainin harga bid. Ganggu ya. Ganggu Iya, sekali iya. tuh IEP-nya dimainin itu menurut saya itu mengganggu lah itu. Janganlah bikin-bikin itu mengganggu banget itu. Jadi yang kasihan kan investor retail ini ibaratnya knowledge-nya pas-pasan. Kalau di tempatnya Pak Jeff Insti mereka punya all the resource, Bloomberg lah apalah. Kalau kita di retail ini kan kadang kita RTI aja disuruh bayar udah mulai pelit, udah nggak mau bayar RTI. Masih pakai nggak? Gue yakin lu juga udah nggak pakai RTI kan? Suruh bayar 150.000. Gimana disuruh bayar Bloomberg? Kalau kan? benar sih. Iya, karena gue juga udah nggak bayar juga. Karena gitu loh, karena investor harus dilindungi. Jadi yang terlalu menjelimet janganlah dihilangkan ke FCA ini. Kalau bisa sih nggak ada, karena sebenarnya ya, mau dibilang ini nanti sahamnya yang di bawah 50 bisa dijual, itu kan tujuannya itu kan. Tapi kan sebenarnya juga nggak bisa dijual juga, banyak sahamnya akhirnya ke 1, ke 2, nanti ke 1, ke 2 dimainin lagi sama market sama Iya, owner, benar. dinaikin lagi ke 12, ke 14, 16. Orang mikir wah ini kesempatan nih nanti 16 ke 30 aja double. Jangan mimpi lu masuk 16 15 lagi ke 2. Itu kan jadi kurang oke lah menurut saya ya. Better kalau emang mau ada kriterianya harus jelas. Kamu naik segini ke segini dalam seminggu masuk UMA. Jadi ada nih, jadi dikeluarin lah selembar table. Kenapa lu masuk UMA? Kenapa lu kalau sekarang kan cuma baru 2 kali UMA, berapa kali suspend FCA itu oke. Tapi apa kriteria masuk UMA? Harus lebih jelas lah menurut saya itunya. Jadi kalau aturan mainnya jelas, Iya, oke. pasti mau kalau lokalnya sendiri udah yakin nih udah aman lah. Iya. Harusnya cepat atau lambat asing juga pasti akan Benar. ikut dong. Karena kan asing lihat likuiditas mereka improve nih gitu kan. Iya. Kan logika sederhana Iya. kan. Ikutan deh masuk lagi. Jadi sebenarnya cara yang kayak hal tadi harusnya dibenahi benar ya, Yang Bro? harus transparan.
nggak boleh saham A ini gara-gara punya si ini nggak masuk UMA, ini masuk dikit-dikit UMA kan nggak jelas. Karena banyak loh, kalau gue sebut sih ada 2-3 macam saham yang naiknya pakai jalan tol tuh. Jalan tolnya bukan jalan tol yang kita. Grafiknya cuma titik-titik doang lagi kan. Jalan tol yang subuh jam 4 pagi gara-gara orang syung gitu kan. Kalau Pak Jeff sendiri gimana ngeliat hal ini Pak Jeff? Ya, in general ya kalau lihat the current situation ya kita harapkan lebih banyak relaksasi ya terhadap peraturan-peraturan supaya lebih menyejukkan, lebih suportif. Ya kita harus banyak melihat ada banyak counter policy lah dari pemerintah, dari regulator ya. Pertanyaan terakhir ya, dengan keadaan market seperti ini, IHSG yang luar biasa volatile-nya, beli saham A, yakin naik, besok itu turun. Fundamental bagus, murah, dia besok turun lagi. Yaudah beli aja deh saham valuasi premium, harusnya ini oke. Dia besok turun lagi. Dividen yang gede, salah juga. Lebih gede turunnya daripada dividennya lagi. Apa yang harus dilakukan sama investor, terutama retail saat ini? Pak Jeff, Bro Jeff. Ya, saya kira yang tadi saya mungkin pas pembukaan saya bilang ya kita harus melihat flow-nya mulai positif dulu nih di negara-negara tetangga kita, bahwa kita harus mastiin global fund mulai Rotasi ke sini lagi gitu. Dan sekarang kita belum ada sign seperti itu. Jadi kita mungkin pertama yang itu dulu ya. Yang kedua mungkin ya kita harus lihat perkembangan sentimen di pasar juga ya. Terhadap mungkin perkembangan ekonomi kita belakangan ini kelihatannya agak cenderung slowing down ya. Kalau kita lihat retail sales-nya agak slowing down, terus beberapa high frequency data seperti yang kemarin Ace Hardware kurang bagus juga kan. Ya mungkin kita lihat mungkin momentum itulah kalau udah mulai ada perubahan ke positif. Ya saya kira dengan valuasi sekarang sih sangat menarik ya. Jadi mungkin yang bisa dilakukan, coba raise cash dulu lah, raise fund, tunggu nih. Soalnya opportunity nih yang jarang-jarang kita ketemu. Oke, berarti kalau nggak ada cash, raise cash saat ini, dan mungkin jangan terlalu agresif untuk saat ini berarti Pak Jeff. Yeah. Bro Jeff? Kalau nggak ada cash buka margin bro. Buka margin. Jago banget jualan tuh ya. Nanti kita kasih promo di Maybank Sekuritas. Nggak, kalau sekarang sebenarnya ya, kalau yang kayak Pak Jeff bilang benar, kalau nggak ada info ya kita jangan sama semua bank-bank ini murah ya, beli sedikit-sedikit. Oke lah kalau dikit-dikit ya. Kayak karena sebenarnya dari yang kita terakhir kali podcast kan udah turun banyak tuh, udah 20-30%. Bukan banyak lagi, banyak banget lah untuk ukuran blue chips itu. Iya udah banyak. Jadi maksud saya kalau nggak beli sekarang, kita nggak pernah tahu lah, kita nggak pernah tahu bottomnya di berapa. Harga dividen bank-bank yang 8-9% ini beli aja, simpan. Karena eventually akan balik, pasti itu balik. Bukan kayak barang-barang yang kayak saya bilang di atas market cap Bank Mandiri itu kalau turun belum tentu balik. Kayak zaman dulu ada bank yang 3 kali lipat lebih besar daripada BNI, kan udah nggak balik tuh banknya. Nah yang kayak gitu-gitu ya lebih hati-hati lah, itu kan lebih spekulatif. Tapi kalau kita beli bank yang prudent, yang jelas, yang pasti balik. Dan kayak saya tadi bilang, nggak semua saham di net sell loh. Semua Astra itu di net buy loh. 6 bulan terakhir Astra itu net buy kurang lebih ada 2 triliun. Okay. Astra itu juga udah murah, cuma kan semua orang tuh takut dengan EV, lalu dengan proyeksi Astra kemana. Karena net sell duluan kali berarti dia. Ya mungkin dia udah net sell duluan, tapi the last 6 months asing udah mulai. Better ya. Iya better, dan harga sahamnya termasuk yang nggak turun loh. Kalau dilihat pergerakan saham Astra. Lebih stabil ya. Lebih stabil. Lalu yang buat sekarang yang paling benar ya beli saham yang lagi ownernya beli lah. Ikutin aja owner lagi beli itu ya udah kita ikutan dia aja. Seenggaknya kan dia beli, abis beli 3 hari lagi dia publish. Rajin lagi abis beli dia publish, rajin di publish ya udah. Belilah saham itu aja. Gue tahu nih arah kemana nih. Iya. Kita pokoknya ikutin saham yang memang ada arah ownernya mau nambah kepemilikan. Sebenarnya ada satu saham lagi. Apa tuh? Boleh dong di-spill. Boleh di-spill nih saham ini public information bisa cari. Astra ini kan, kita balik ngomong Astra ya. Astra ini kan katanya fokusnya mau ke healthcare. Oke. Astra itu udah punya 7 atau 8% di Hermina. Astra nggak mungkin lah investasi perusahaan cuma 7-8%. Nggak ada nature. Pasti kan dia selalu lama-lama akan naikin dia punya kepemilikan. Kalau dia suka ya? Iya, kalau dia suka dia pasti naikin lah kepemilikannya. Nah, di marketnya Astra dibilang mau naikin kepemilikan di Hermina. Berarti yang dibeli bukan Astranya? Beli Herminanya, iya. Hermina juga turun terus. Laporan keuangan Q4-nya akan jelek nih katanya.
Kalau akan jelek ya udah nanti beli aja karena kan udah price in, harga sahamnya juga udah turun lumayan banyak. Dari harga terakhir Astra tuh beli tahun pas dia beli itu mungkin di 1.300 1.400. Sekarang tinggal 1.100. Seenggaknya kita lebih pintar dari Astra kan. Iyalah. Dan dia beli kan nggak mau rugi kan. Pastilah perusahaan kayak Astra itu beli nggak mau rugi. Cuma dia bisa tahan 10-20 tahun. Kita bisa nggak tahan 10-20 tahun. Nah, itu masalahnya. Kalau mau Astra mau untung pasti dia mau untung. Contoh investasi dia yang paling sukses itu kan Bank Permata. Oh iya. Dia beli itu untungnya berapa banyak. Dia beli dengan valuasi murah dia jual ke Bangkok Bank. Bangkok Banknya juga pinter beli. Habis itu sekarang Permatanya juga jadi lebih bagus lagi kan. Astra itu kan memang selalu beli yang perusahaan yang biasa-biasa aja. Dia poles. Karena kan dia sudah punya semua. Dia punya resource sudah unlimited lah. Duitnya juga nggak tahu buat apa kan. Selalu setahun dapat dividen 30. Maksudnya company-nya as overall untungnya 30-35 triliun. Dia ibaratnya free cash flow tuh ya? Iya, 5 tahun sekali dia bisa beli satu BNI loh. Lalu udah diversify kan. Jadi sebenarnya diversify-nya Astra ini oke, karena misalnya kalau kayak sekarang nih palm oil-nya lagi bagus, itu akan nge-offset United Tractor-nya yang lagi kurang bagus. Setuju. Ya mungkin dia ngelihat healthcare ini adalah sebenarnya sektor yang cukup menarik di Indonesia karena kan penduduk kita banyak. Dan saya juga pernah bilang nih, Indonesia ini sebenarnya kan makin kesini kan makan itu jadi lifestyle. Setuju. Lu makan di depan podcast ini dibayar, nggak ada lah makan dibayar. Maksudnya, jadi rumah sakit ini akan menjadi orang juga akan lebih health conscious. Yang seperti yang mereka yang makan-makan buat di YouTube itu mereka pasti rutin lah ngecek. Nggak mungkin mereka nggak rutin cek. Makan sekali makan 10 mangkok Indomie, makan gitu pasti mereka lebih reguler ke rumah sakit. Jadi saya rasa sih healthcare sektor tuh menarik. Apalagi saham Hermina udah di bawah, Astra mau nambah kepemilikan. Oke, berarti ini kalau misalnya kita garis bawahi ya my friends ya. Inti dari tadi itu adalah Astranya mah oke. Tapi sebenarnya siapa yang diincar Astra itu yang oke. Dan kalau tadi kita bahas berkali-kali, yang sekarang ini oke, market emang lagi volatile, market emang lagi nggak stabil, tapi emiten-emiten yang dibeli terus sama pengendalinya, dia pasti punya story, bener dong? Nggak mungkin dong pengendali beli. Iya, pengendali kalau udah keluarin ratusan miliar nggak ngapain? mungkin dia Iya. diem-diem aja kan. Yang kedua, kalau misalnya pengendali beli, pasti ada story-nya mungkin corporate action, yang pasti akan bikin harganya des premium. Dan dia bisa aja nanti ketika marketnya bergejolak, dia malah stabil sendiri. Itu yang kita cari berarti saat ini ya. Iya. Dan jadi salah satu yang mungkin bisa dilihat juga adalah tadi si Hermina ya. Hermina. Salah satu target yang memang Astra mau nambah porsi kepemilikan di sana. Oke, terima kasih Pak Jeff, terima kasih Bro Jeff. Cukup sekian ya my friends untuk episode Market Plus saat ini. Kita akan ketemu lagi untuk episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan juga komen di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di Market Plus berikutnya.